Halo guys, balik lagi ke acara Behind the Brick Arsitek. Kali ini kita mau ngebahas rumah yang unik banget karena lokasinya di kompleks perumahan, tapi dia tetap bisa menjaga privasi. Yang penasaran? Yuk kita mulai house tour-nya. Sekarang kita sudah bersama dengan owner dan arsitek Ibu Helen dari studio firma Helen Agustin Studio. Oke, boleh diceritakan nggak dengan konsep rumah ini? Ya, jadi rumah ini adalah rumah aku pribadi bersama keluargaku. Di sini ada 3 generasi dari omanya, aku dan suami dan 3 anak kecil. Jadi rumah ini terdiri dari 2 masa bangunan. Dan 2 masa bangunan ini terletak di 2 kafling berbeda, cuma kita jadikan satu dengan 1 buah inner court di tengah yang menghubungkan kedua bangunan. Kalau untuk luas tanah dan luas bangunannya berapa ya? Luas bangunan di sini 292 meter square dengan tanah seluas 520 meter square. Jadi memang bangunannya nggak terlalu besar, kita pengen rumah yang kecil aja supaya mudah perawatan dan sengaja supaya kita bisa selalu melihat satu sama lain karena rumahnya kecil dan intimate. Berarti luas area hijaunya juga lumayan besar juga ya, jadi bikin suasananya lebih nyaman, lebih comfy gitu ya. Iya, betul. Ini rumah yang untuk orang tua yang katanya 1 lantai ya? Iya. Jadi ini rumah untuk mamaku, sengaja kita bikin akses masuknya itu melalui ramp gitu. Jadi kalau suatu waktu nanti dibutuhkan untuk kursi roda itu bisa lewat sini aksesnya. Terus ini kayu solid ini ya? Ini jadi sebenarnya ini cuma plywood meranti yang memang diproduksi dari hutan produksi. Kayu meranti ini juga sebenarnya tahan untuk cuaca outdoor. Jadi ini engineering wood sebetulnya, jadi bukan wood biasa gitu. Kalau untuk remnya sendiri, ini kita pakai kayu ulin yang diekspos, kita nggak finishing lagi. Gitu. Nah ini guys, yang detail tamannya yang dielevasikan, jadi naik itu dimiringkan gitu ya. Ini juga plafonnya, ini ekspos semua ya? Iya, jadi untuk seluruh tritis outdoor itu kita ekspos semen aja, acian aja. Sengaja kita pakai material-material yang natural supaya kesannya itu dia bisa timeless dan menua dengan indah. Gitu. Keren sih ya sih. Ini juga carportnya natural andesit ya, 10-10 ya. Nah ini mirip andesit tapi sebenarnya bukan andesit. Ini sebenarnya batu lem marbles, dia imitasi, tapi memang looksnya seperti andesit. Nah bedanya sama andesit, kalau andesit itu biasanya kalau kena air dia kan warnanya belang-belang ya satu sama lain gitu, sama yang kering sama yang basah itu belang. Tapi kalau batu ini kalau kena air pun dia warnanya tetap rata gitu. Jadi lebih minimalis, lebih simple, lebih elegant lah gitu looksnya. Terus ada natural stone-nya, batu tebar. Iya, jadi untuk dinding-dinding ini kita sengaja bikin kayak ada sirip yang keluar gitu. Tapi kalau kita lihat dari sebelah sini, ini tuh ada lampu-lampu gitu. Jadi kalau malam lampu-lampu ini bisa nyala. Gitu. Jadi aksen keren juga ya. Keren. Gitu. Ini juga beton expose. Iya, jadi untuk finishingnya sendiri kita menggunakan beton expose yang dicetak dengan papan kayu. Jadi looksnya ini kayak ada urat-urat kayunya gitu. Terus kita juga menggunakan cat. Ini cat tekstur yang khusus buat outdoor, tapi dia ada motif batunya. Itu cat, bukan acian digaruk gitu ya? Oh iya, jadi sebelum dicat memang diplaster dulu. Nah, plasternya digaruk dulu. Baru habis itu spray lagi dengan cat. Oh, tapi catnya bagus ya. Nah, ini sengaja kita bikin ada beton yang memanjang ya.
dari luar ke dalam. Ini sebenarnya kalau di luar fungsinya untuk orang tuaku duduk, kalau pakai sepatu kan kadang dia butuh tempat duduk gitu. Jadi daripada kita kasih kursi, kita bikin kursinya integrated dengan arsitekturnya gitu. Keren. Dan ini menembus sampai ke dalam jadi meja TV. Wah, Gitu. penasaran. Yuk guys, masuk yuk. Ya. Yuk masuk. Wah, cozy banget. Enak. Ya, jadi ini welcome to my mom's house. Gitu, dari dulu itu impian aku sendiri sih untuk bisa ngedesain untuk mamaku. Gitu, dan untungnya mamaku sangat-sangat ngebebasin banget desainnya mau seperti apa gitu. Jadi tapi yang pasti dia pengen rumah itu kecil gitu, karena supaya nggak susah rawatnya gitu, karena dia juga udah tua kan gitu. Nah, jadi rumahnya sebenarnya simple, ada satu ruang living room yang cukup besar. Dia gabung juga sama dining room. Terus di sini ada sedikit pantry yang semuanya memang terekspos ya, kebuka. Kenapa? Karena memang sengaja pesan mamaku itu dia kan udah cukup tua, udah cukup berumur, dia gampang lupa. Jadi kadang kalau semuanya ketutup pantry-nya, dia nggak inget tempat-tempatnya di mana aja. Iya. Jadi that's why kita bikin kebuka, tempat gelasnya juga kebuka, microwave-nya gitu. Malah lucu, jadi kayak kesan villa banget gitu. Ya, jadi memang rumah ini ditinggalinnya nggak tiap hari ya, karena mamaku kan tinggal di Bandung, jadi dia kesini cuma kadang weekend, kadang sebulan sekali gitu. Jadi rumah ini seperti holiday home buat dia gitu, buat nengok cucu-cucunya, main sama cucunya juga di rumah ini. Nice. Gitu. Ini aku penasaran, ini lantainya beton expose ya? Ya, jadi lantainya ini kita pakai overlayment semen namanya Ardex. Nah, overlayment itu tuh dia sebenarnya tipis banget, dia dicor di atas beton yang sudah jadi. Oh, kayak Gitu. self-leveling ya? Betul, jadi self-leveling materialnya. Nah, cuma ya kalau namanya beton expose ya, dia akan lumayan raw looks-nya, jadi memang menghasilkan gurat-gurat yang natural. Jadi makanya ada gurat-gurat putihnya, tapi aku ngerasa kayak ya udah it looks artistic for me justru gitu. itu charmnya ya, jadi kesan emang natural, nggak buatan banget ya. Ya, dan memang kita juga pengen lantai itu yang nggak ada nutnya, nggak ada Iya, gapnya. nggak ada nut sama sekali ya. Jadi memang sengaja kita bikin tanpa nut semuanya. Iya, ini untuk ruangan berapa kali berapa ya? Ini kurang lebih 6x8 ya, kurang lebih ya. 6x8 bisa tanpa nut guys. Boleh tuh. Gitu. Oh, ini yang beton expose yang nyambung dengan luar ya? Ya, betul. Ini beton expose yang tadi nyambung dari bench luar ke dalam. Ini jadi meja TV gitu. Memang aku suka efek kayak continuity antara ruang luar dan dalam, jadi makanya kita banyak elemen-elemen arsitektur yang kita tembusin dari luar ke dalam gitu. Bagus. Ini juga dalamnya juga plywood meranti ya? Ya, dalamnya ini plywood meranti tapi yang untuk interior. Kalau yang tadi beda. di luar untuk eksterior, ini untuk interiornya, bahannya beda. Gitu. Dua-duanya tapi sama-sama engineer wood. Oke. Nah, kalau untuk plafonnya sendiri ini cat tekstur? Plafonnya ini merupakan cat tekstur dari Campton. Sengaja kita datengin ahli cat khusus untuk plafonnya sendiri gitu, dan kita seneng detail yang cukup minimalis. Jadi kalau kita lihat drop ceilingnya ini kita bikin tipis banget gitu, jadi kesannya kayak plafonnya ringan. Iya. Bisa buat itu ya, ngumpetin lampu indirect juga ya? Ngumpetin lampu indirect dan juga ngumpetin AC gitu. Jadi kalau di sini kan ada lubang ya. Ini sebenarnya tempat AC keluar. Ini AC-nya pakai split duct. Jadi di dalamnya pakai ducting. Itu exhaust-nya ya diumpetin di kayu ya? Iya, jadi aku tuh pengen exhaust tuh yang nggak kelihatan kayak exhaust gitu. Jadi kita bikin exhaust-nya ini dari exhaust yang biasanya dipakai untuk restoran Korea. Oh, ya, yang bulat. barbecue. Iya, barbecue, Korean barbecue. Nah, tapi kita cover dengan plywood sama veneer. Nah, jadi ini bisa dinyalain di sini. Ini ada cetekannya. Gitu. Oh ya ampun, lucu banget gitu.
Kenapa kita pakai itu? Karena biasanya kalau kita cari exhaust yang bulat gini, itu warnanya terbatas banget dan harganya lumayan mahal kan. Jadi kita camouflage dari exhaust murah Korean barbecue gitu. Kita mau kemana lagi nih? Kita bisa lihat kamar masternya untuk rumah mamaku. Gitu. Nah, sebelum ke kamar master nih, di sini ada beberapa ruangan juga. Jadi ini ruangan toilet. Di sini ada kamar tamu. Sini kamar buat caregivernya ya, buat neninya nanti. Yang ini sebenarnya kamuflase door untuk laundry. Jadi di dalam sini ada mesin cuci buat buat nyuci baju dan sebagainya. Jadi memang sengaja semuanya terekspos gitu, nggak tertutup gitu. Nah, jadi ini toilet tamunya sebenarnya kecil sih gitu, tapi karena dia kecil justru kita pakai material yang warnanya cukup terang supaya feel-nya nggak terlalu sempit gitu. Ini sih mungkin yang menurut aku lumayan menarik itu si keran-kerannya. Jadi memang sengaja aku beli di luar, jadi kayak ada waterfall effects-nya di sini gitu, dan kita bikin kompartemennya cukup efektif, efisien ya gitu. Ini cerminnya juga ada lemarinya, bawah juga lucu gitu. Keramiknya ini menggunakan keramik HT yang dipotong jadi 10x10 ukurannya. Motifnya sama dengan lantai ya? Ya, jadi keramik aslinya sebesar ini, cuma dipotongin jadi 10x10, terus kita taruh di dinding gitu. Ya, feelingnya langsung jadi beda ya. Iya. Bagus banget. Oke. Jadi ini kamar master buat rumah mamaku. Nah, jadi kamarnya sih cukup kecil ya gitu, karena dia juga nggak mau kamar yang terlalu besar. Kamar ini juga dilengkapin sama meja rias, terus di sini itu ada lemari baju yang terkamuflase sama plywood meranti juga. Nah, terus sebenarnya ada satu surprise, di sini ada pintu ke toilet. Oh, hidden door. Iya, hidden door gitu. Terus kamar ini juga punya direct view ke taman tengah inner court kita. Nah, di sini enak jadi banget. punya koneksi langsung, bisa dibuka. Bisa rasa villa Bali banget. Iya, jadi kayak ada sebagian taman juga yang masuk-masuk ke sini. Emang karena mamaku senang banget gardening. Tanaman-tanaman di sini juga tanaman dia sendiri. Jadi dekat sama alam gitu. Kita coba ngedeketin people with nature through this architecture gitu. Dan di sini juga kita bisa lihat kolam renang di depan gitu. Oke, keren banget. Ini aku penasaran sama ini kamar mandi. Dari tadi aku ngintip di samping meja wastafel langsung kaca gitu ya. So ini kamar mandi masternya. Jadi memang kita bikin hidden di dalam kamar tidurnya. Terus kita sengaja bikin wastafelnya itu semi kayak ke eksposi gitu, karena memang pengennya seakan-akan kayak kamar mandi itu dekat dengan alam juga gitu. Cuma in terms of privacy kita tutupin sama dinding bata rawang di depannya. Tapi kalau butuh lebih private lagi, di sini kita siapin ada curtain gitu. Iya. Gitu, ini bisa sampai bawah. Keren sih, jadi berasa ada part yang di dalam tapi masih di luar juga space-nya ya. Jadi memang sengaja si top table ini tuh kita bikin hanging gitu keluar, cantilever gitu, kelilingin kaca. Aku jadi penasaran sama area luarnya nih, boleh kita lihat-lihat nggak? Boleh. Ini area taman tengah yang menghubungkan kedua rumah ya, rumah mamaku dan rumahku. Jadi kenapa kita pisahin dengan satu inner court? Sebenarnya ada kemungkinan ke depannya misalkan rumah ini mau dijual atau gimana, ini rumahnya masih bisa dibagi dua gitu. Iya, Cuma kemungkinan nggak dijual sih. Soalnya udah terlalu nyaman di sini. Udah terlalu nyaman gitu. Nah, inner court ini sih tadinya awalnya kita mau bikin kayak taman hijau. Cuma setelah dipikir-pikir kalau kita pakein rumput, kayaknya areanya agak becek kalau misalkan hujan, dan kayaknya kurang bisa berfungsi gitu untuk anak-anak kecil main. Jadi akhirnya kita tutupin si area inner court ini dengan lantai kayu ulin gitu. Jadi di sini kita bisa makan-makan, kita bisa ngumpul-ngumpul, duduk-duduk gitu, tapi tanpa takut kotor atau becek gitu.
Nah, di inner court ini juga kita ada satu swimming pool kecil ya. Swimming pool ini sebenarnya buat children, jadi dia pendek kedalamannya gitu. Yang penting anak-anak nanti bisa main gitu. Terus swimming pool ini juga kita bikin overflow satu arah ke sini. Jadi memang sengaja aku pengen ketinggian air itu satu level dengan ketinggian lantai. Jadi kesannya tuh kayak seamless gitu. Materialnya sendiri juga kita menggunakan batu Sukabumi warna hijau. Jadi untuk mendapatkan efek natural. Gitu. Enak banget, apalagi dengan pemilihan tanamannya yang enak, seger banget ya di sini. Ya, jadi tanaman-tanamannya sendiri itu aku yang pilih sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin nggak terlalu terkonsep gimana karena aku nggak terlalu expertise tahu berbagai macam tanaman. Cuma banyak ini hasil ngobrol sama tukang taman. Jadi dari tukang taman yang suggest beberapa tanamannya gitu. Pohonnya juga kita pilih yang daunnya besar-besar supaya kalau dia berguguran itu bersihinnya nggak susah gitu. Karena daunnya gede gitu. Takutnya kan masuk ke kolam ya daunnya, jadi bersihinnya gampang gitu. Ini masih beton expose juga ya semuanya ya? Ya, jadi ini beton expose semua untuk tritisannya. Terus untuk fasad bangunan sih dari luar ke dalam itu sama ya, materialnya kita pakai cat tekstur yang plasternya digurat, sama untuk kusen-kusen ini kita menggunakan material kayu merbau dan meranti. Oke. Bagus banget nih. Jadi ini yang bangunan yang satu lantai, ini yang dua lantai ya? Betul. Jadi di sebelah sini ini rumah aku pribadi yang punya akses masuk sendiri. Oh, ada entrance-nya lagi di depan. Ada entrance-nya lagi. Ini rumah tinggal aku pribadi. Gitu. Jadi memang rumah ini juga kita bikin kecil, atapnya juga nggak terlalu tinggi ya. Gitu. Tinggi berapa ya plafonnya? Sebenarnya kalau dari sini sekitar 2,7 meter. Tapi kalau dari dining room itu sekitar 2,4 meter. Jadi memang sengaja dining room dan living room kita bedain ketinggian. Iya, ada beda dua anak tangga ya? Betul. Sengaja ya? Ya, memang sengaja si living room itu kita bikin sunken supaya kita dapat feel yang lebih intimate di area living room. Dan juga memang sengaja kita bikin rumahnya tuh untuk meng-cater grup kecil aja atau tamunya sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak orang. Makanya kita bedain leveling supaya ada pemisah gitu antara ruang makan sama ruang keluarga. Gitu. Pemilihan materialnya juga sama ya dengan yang rumah sebelah ya. Jadi ada satu kesatuan, nyambung banget. Iya, kita banyak main natural material di sini. Jadi dinding beton expose yang dicetak kayu tadi itu masuk juga ke sebagai material dinding interior. Gitu. Juga kayu merantinya kita repeat. Terus furniture-nya kayak meja coffee table, meja makan. Ini kita menggunakan material kayu bekas, jadi ini reclaim teak wood gitu. Ini memang kita bikin sengaja dari Bali, dari Jepara, bukan Bali. Dari Jepara kita kirim ke sini supaya dapat feeling nature-nya di dalam rumah gitu. Bagus, udah rustiknya. Aku sebenarnya pengen ajak untuk bereksperimen langsung dari area masuk ke dalam ya. Oke, yuk. Ya, jadi ini area entrance rumahku. Sengaja kita punya konsep compression and then expansion. Supaya pas pertama kali orang masuk, dia tuh perasaan ruangnya tuh nggak langsung besar dan megah, tapi justru aku pengen si pintu masuk itu tuh agak hidden dari jalanan. Dia agak masuk ke belakang, terus dari sini kita bisa lihat satu vista ke arah kolam renang, tapi kecil aja dan plafonnya juga pendek, skala ruangnya juga sempit gitu, jadi kayak lorong kecil. Nah, tapi begitu kita masuk ke dalam, kita mendapatkan ruang yang luas dari dining dan living room yang tadi. Jadi kayak ada surprise-nya gitu ya? Iya, jadi konsepnya memang compression and then expansion. Nggak yang kalau buka pintu langsung kelihatan semuanya gitu ya? Keren. Jadi dari living room di sini ada 2 taman ya? Ya, jadi living room dan dining room rumahku memang dijepit dengan 2 garden sih.
Ini garden yang di depan ya, ini garden entrance. Kita pakai satu pohon namanya pohon Jaca Miranda atau anggur Brazil. Jadi sewaktu-waktu pohon ini bisa berbuah juga. Gitu. Bagus daunnya kecil-kecil. Iya, jadi memang sengaja kita bikin taman di depan karena kita pengen pas orang pertama kali masuk ke rumah itu tuh nggak langsung masuk ke dalam ruangan tertutup, tapi pengennya ada satu experience dia ngelewatin satu taman dulu gitu. Terus begitu masuk juga ngelihat kolam renang, ngelihat another outdoor. Aku mau tanya, kalau mau ini kan dinding expose, beton expose ini keren banget nih. Ada kesulitan tersendiri nggak ya atau tips-tipsnya bikin ini? Iya, jadi sebenarnya dinding ini tuh memang kadang-kadang hasilnya tuh bagus sesuai yang kita inginkan, kadang-kadang hasilnya belepotan. Jadi memang pas pengerjaan itu banyak trial and error sih gitu. Ada yang sekali cor itu langsung hasilnya bagus, ada yang pas dicor itu tuh dia retak-retak atau retaknya parah gitu. Tapi kalau misalkan retak-retaknya kayak gini gitu ya, cuma kecil-kecil, itu sih kita seneng malah gitu. Jadi kayak embrace the naturality of material gitu. Kita bikinnya itu kita menggunakan catakan papan kayu yang dibikin panjang-panjang ya, sekitar 2 meteran dikali 1 meteran gitu, dicetak sebagian-sebagian. Jadi nggak bisa langsung semua. Jadi dia sebagian tunggu kering, habis itu cetak lagi atasnya, tunggu kering, cetak lagi atasnya gitu. Oke, berarti kirain langsung semuanya tuang dari atas, kirain gitu. Jadi sebagian-sebagian gitu. Dan itu pun cetakannya kita bikin bentuknya tuh dia overlapping si kayunya dengan cetakan selanjutnya. Jadi nggak kelihatan sambungan gitu. Iya, kayak jejak gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Nah, terus di sebelah kanan ini, kanan aku di sini ada partisi. Partisi ini dianyam dari rotan sintetis, dibuat oleh BioLiving. Ini sebenarnya pemberian dari temen dekatku gitu, which is ownernya sendiri gitu dari BioLiving. Aku suka banget gitu karena kita bisa nge-insert elemen tradisional ya, culture dan craftsmanship ke dalam rumah ini gitu. Dan I think this wall tuh menurut aku udah kayak piece of art gitu. Bukan cuma partisi, tapi sekaligus dia memblok view dari arah entrance ke dining room gitu. Itu aku lihat ada yang lucu lagi tuh, ada yang hidden lagi di situ. Ya, jadi itu exhaust dari pantry. Nah, area pantry ini memang sengaja aku taruh sebelahan sama area dining supaya kalau abis masak itu bisa makanannya langsung dianterin ke sini dengan mudah ya. Dan juga kadang kita tuh seneng masak tapi sambil ada tamu, ngejamu tamu. Jadi makanya kita bikin si area pantry itu tuh ada tempat duduknya juga di sini. Jadi kalau kita masak kita bisa sambil prepare food, sambil ngobrol sama tamu juga melalui island table ini. Untuk top table-nya sendiri kita menggunakan material quartz stone. Jadi memang dia sangat durable ya, dia tahan gores, tahan api, tahan air dan mudah dibersihkan juga gitu. Dan kita memang sengaja pilih si motifnya itu yang kayak beton juga gitu. Jadi memang pengen minimalis sih gitu kesan materialnya. Gitu. Untuk veneer kayunya sendiri di area pantry ini, nah ini menggunakan veneer dari reclaimed wood juga, dari kayu bekas gitu. Reclaimed wood jadi namanya veneer muka. Nah jadi memang bahan dasarnya tuh dari kayu bekas gitu. Cuma masih bagus ya tapi ya. Karena mereka engineered, jadi diproses fabrikasi dulu. Ini sengaja exhaustnya aku cover dengan material top table juga gitu. Oh, kirain cuma dicat lagi. Jadi dia exhaust di cover plywood, terus di cover sama material top table gitu. Jadi memang sengaja pengen exhaustnya tuh nggak kelihatan gitu, hidden gitu. Keren banget. Terus kalau ini jendela ke? Nah, ini ada satu jendela or pintu gitu ya. Nah, jendela ini sebetulnya menghubungkan area dining room ke area shaft di belakang. Jadi di belakang sini ada satu lorong panjang
Yang dindingnya tuh kita bikin dengan material beton yang dicetak pakai kayu juga gitu. Nah, sebenarnya fungsi shelf ini penting banget di rumah ini karena penghawaan alami dari area belakang untuk kamar-kamar yang menghadap ke belakang. Jadi kita pengen semua kamar atau ruangan yang menghadap ke belakang juga tetap punya cahaya, tetap dapat natural ventilation juga. Lebarnya berapa ya? Kita bikin cuma 60 cm. Jadi ini juga shelf ini juga digunakan sebagai akses untuk servis. Terus kita mau kemana lagi nih? Nah, di sini ada tangga. Nah, ini tangga yang ngarahin kita ke lantai 2. Ini tangganya solid ya? Nah, ini solid tangganya kita pakai oak wood. Oak wood. Iya, kita pakai oak wood solid. Sebenarnya ini plywood oak yang engineer juga gitu. Jadi memang khusus buat lantai sebetulnya. Bagus banget warnanya. Ya, nah tangga ini juga sengaja kita cover kayu semua gitu ya. Kita nggak mau ada celah di tangga supaya anak-anak kalau naik turun tangga tuh aman gitu. Nggak mau ada lubang-lubang tangga gitu. Ya, kita naik. Nah, ini di tangganya kacanya besar banget ya, seamless lagi. Nggak ada frame tengah. Jadi memang sengaja kita pengen area tangga itu tuh nggak pakai banyak lampu ya, karena biar menghemat juga energi gitu. So that's why kita bikin kacanya cukup besar, jadi setiap hari tangga ini tuh pasti terang gitu. Nah, tapi view-nya ini sebenarnya ke arah jemuran. Nah, ini view ke jemuran cuma kan nggak bagus ya, jadi akhirnya kita cover pakai batak rawang ini gitu. Jadi pas dibuka si roller blindnya itu kita dapat view si kerawang ini gitu, dapat view tekstur material juga gitu. Oke, nah di tangga ini juga kita bikin beberapa lubang bukaan, nggak pakai kaca lagi, memang sengaja diekspos aja supaya udara itu tetap mengalir terus ke sini 24 hours gitu. Nah, ini masuk ke lantai 2. Jadi lantai 2 ini kita menggunakan material lantai dari SPC yang bermotif kayu. Jadi lantai SPC ini kan materialnya dia dari stone ya, bahan dasarnya. Jadi dia lumayan durable sih. Kalau kena air, gores juga dia tahan, kena air juga tahan gitu. Lumayan tahan banting sih. Gitu. Nah, di lorong ini kita ada beberapa ruangan. Yang ini pertama kamar mandi anak gitu. Dia kecil juga dan dia punya bukaan ke shaft yang beton expose tadi gitu. Makanya dia dapet view yang dan cahaya matahari ke sana. Nah, kamar mandi anak ini juga terbagi 2. Jadi yang satu itu toilet aja, tapi ada satu lagi di belakangnya ini showernya. Oh, dipisah? Dipisah. Kenapa? Karena di sini kan ada lebih dari satu anak ya, ada 3 anak. Jadi kalau misalkan nanti pas mau berangkat sekolah, yang satu mau ke toilet, yang satu mau mandi, bisa kebagi 2 gitu. Jadi nggak semuanya ngantri di satu toilet yang sama. Benar juga. Gitu. Terus di sebelah sini, ini sebenarnya gudang buat koper, linen gitu. Kita bikin maju lagi. Di sini ada kamar master. Dan ada 2 kamar anak di ujung gitu. Kita masuk yuk. Nah, ya ini kamar masternya. Jadi begitu masuk, pertama-tama kita masuk ke area walk-in closet dulu. Di sini ada beberapa kredensa, isinya sih baju-baju ya di sini. Terus di sebelah kanan ini wardrobe yang tinggi, isinya juga baju-baju, dan ada satu meja makeup yang terhubung langsung sama area wastafel di belakangnya. Sengaja sih kita bikin wastafel itu terpisah sama toiletnya, karena kadang-kadang kalau pagi-pagi kan suami aku bangun duluan, dia mau sikat gigi, aku mandi, itu bisa kepisah, jadi nggak perlu di dalam satu toilet yang sama gitu. Wastafelnya keren banget ini desainnya. Ya, jadi wastafelnya ini kita custom menggunakan material marble asli. Sengaja sih kita bikin sebenarnya satu wastafelnya, cuma agak besar supaya bisa dipakai untuk berdua gitu kadang-kadang gitu. Nah, di sini ada kamar mandi master. Kamar mandi master ini juga kita tutup dengan kaca sunblack
tapi kita tambahin roller blind lagi. Oh, ini showernya. Iya, Ya, jadi ya. tadinya sih kita pakai kaca bening ya di sini, cuma dirasa kayak terlalu eksibisionis gitu, terlalu terekspos. Iya, iya. Jadi akhirnya kita sunblast gitu. Jadi kenapa kita pakein kaca? Karena di sini ada skylight di dalam showernya. Jadi kita pengen ada cahaya matahari masuk ke dalam ruangan ini juga lewat skylight ini. Gitu. Nah, kita masuk yuk. Kita lihat. Nah, ini showernya. Jadi showernya itu kita dapat skylight dari bagian atasnya, sehingga feel mandinya itu berasa kayak mandi di luar gitu. Bagus, semuanya bagus banget. Ya, ini area toiletnya. Jadi memang kepisah. Gitu. Berasa kayak di hotel. Ya. Kita boleh ke sana? Ya. Sekarang di sini ada 2 pintu, yang pintu ini ke kamar tidur master, yang ini ke kamar office. Kadang kan suami aku kerja malam-malam dan aku pengennya tuh tetap deket gitu sama dia, nggak yang kepisah ruang jauh gitu. Makanya kenapa office-nya kita taruh sebagai ruang private di lantai 2 sebelah kamar tidur gitu. Jadi walaupun dia kerja, kita masih deket gitu satu sama lain. Ini view-nya juara banget, langsung ada pohon gede. Iya, betul. Ini view-nya ke arah depan rumah ya, ke arah depan rumah. Untungnya kita punya beberapa pohon yang memang sudah ada di tanah ini dari lama, itu pohon-pohon mangga. Nah, jadi makanya kita nggak langsung bisa ngelihat neighbor atau tetangga. Privacy ya. Kita tetap dapat privacy karena ketutupan pohon mangga ini gitu. Sekarang kita masuk ke kamar tidur master ya. Oke. Oh, lucu banget. Ya. Bikin platform. Jadi kamar tidur ini konsepnya tatami. Sengaja kita bikin tatami supaya nanti sewaktu-waktu kalau anak-anak mau tidur di sini, kita bisa tambahin extra bed di sini. Jadi kayak expanded bedroom gitu di sini. Nah, ini juga kita dapat view ke arah inner court di tengah. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu anak-anak lagi pada main di kolam renang di bawah, kita bisa langsung lihat ke bawah gitu. Nah, ini juga sengaja kita bikin bukaan yang cukup besar ya ke arah sini karena Lebar banget ya, nggak ada frame tengah ya. iya, yang kaca ini nggak ada. Tapi sebenarnya di sini ada jendela-jendela yang bisa dibuka di sana juga. Jadi kalau nggak pakai AC itu kita bisa masukin udara dari luar gitu. Nah, sengaja sih kita bikin bukaan yang besar karena ini menghadap timur. Kita tuh seneng kalau pagi-pagi tuh ada cahaya matahari tuh masuk gitu. So that's why ya kita seneng bukaan yang luas ya supaya terang rumahnya. Bagus Gitu. banget. Nah, terus ini meja TV kita bikin dia pendek ya. Jadi ada konsep tataminya sedikit di sini. Itu tadinya mau ada TV, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kalau ada TV jadinya nonton terus, akhirnya nggak tidur. Jadi akhirnya kita ganti jadi lukisan aja gitu. Lukisannya juga aku buat sendiri bareng anakku. Oh, keren banget. Sebenarnya cuma mewarnai aja sih, udah ada numbernya. Tapi ya ini spesial lah buat kita karena kita bikin bareng gitu. Akhirnya kita taruh di master bedroom. Ini plafonnya lucu ya. Ya, jadi mungkin highlightnya dari kamar ini itu plafonnya. Nah, plafon ini tuh sebenarnya inspirasinya dari plafon Sokoguru ya, atap Sokoguru dari Jawa, tradisional Javanese architecture gitu. Tapi kita bikin lebih minimalis. Dia tetap berlayer-layer, cuma dia kecil-kecil dan di tengahnya ini ada satu anyaman rotan juga yang sama diproduce oleh BioLiving, pemberian dari temanku. Jadi waktu malam ini lampunya bisa nyala dan pas nyala itu dia ke highlight nih si plafon Sokoguru ini gitu, which is makes us feel happy setiap bangun tidur, setiap mau tidur kita lihat ini tuh kayak kita lihat artwork gitu. Kita juga seneng ngumpulin furniture atau lampu-lampu yang lucu-lucu buat di rumah kita. Salah satunya ini ada lampu yang inspirasinya dari kaleng kerupuk. Desainnya Eugenio Hendro, salah satu product designer ya, which is temanku juga gitu.
dari Every. Lucu banget Nah, kaleng kerupuk. jadi ini floor lamp tapi dia bentuknya kayak kaleng kerupuk gitu. Oke, kalau gitu kita sampai di sini aja house tour-nya. Kita boleh lanjut ngobrol di bawah ya? Ya, boleh. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang rumah ini. Untuk durasi desain dan bangunnya berapa lama ya? Sebenarnya kalau rumah yang ini tuh kurang lebih bangunnya 3 tahun, desainnya kurang lebih 1 tahun. Tapi sebelum rumah ini dibangun, sebenarnya sudah pernah ada rumah sebelumnya yang aku bangun juga di sini, tapi dengan desain yang completely different. Loh, kok gitu? Sama ini, ya jadi dulu ada masa-masa pahit-pahitnya lah ya, challenge yang lumayan besar waktu pembangunan rumah ini tuh. Awalnya rumah ini tuh cuma 1 kafling dan kita bangun tuh 3 lantai. Kafling sebelah tuh belum dijual sebelumnya. Nah, cuma along the way ada masalah di konstruksi waktu itu. Jadi si beton-betonnya itu semua mutunya tidak mencapai lah gitu, dan akhirnya mengakibatkan banyak bocor dan sebagainya yang akhirnya kita harus perbaiki. Tapi dengan perbaikan ini tuh cost-nya akan lebih besar dibanding kita bangun ulang. Oh, udah sempat dihitung ya? Iya, kita sampai panggil orang struktur, ternyata perbaikannya itu cost-nya jauh lebih tinggi dibanding kita ngebangun ulang. Nah, akhirnya kita decide untuk demolish bangunan yang pertama tuh gitu, karena ya itu lumayan apa ya, lumayan besar lah ya, suatu kejadian yang besar dan buat kita tuh ya agak apa ya, agak traumatis. Iya, itu jadi setelah kejadian itu kita mau bangun ulang, tapi pas kebetulan tanah sebelah itu dijual. Akhirnya kita beli tanah sebelah dan kita bangun ulang dengan desain yang berbeda, dengan desain yang lebih sederhana bangunannya. Yang di sini dari 3 lantai jadi 2 lantai. Iya, dari 3 lantai jadi 2 lantai plus 1 lantai di sebelah gitu. Jadi akhirnya kita bangun ulang, ternyata cost-nya bahkan lebih kecil dibanding perbaikan bangunan yang sebelumnya. Bisa gitu ya? Iya, makanya akhirnya aku bilang sih ada hikmahnya juga ya dari kejadian ini, which is kita dapat rumah yang lebih sederhana, lebih intimate, lebih nyaman, lebih grounding juga, dekat dengan taman gitu. Jadi ya oke lah gitu, walaupun banyak challenge-nya di masa lalu gitu. Iya, hasilnya juga memuaskan banget ya tinggal di sini. Kan biasa arsitek kalau mau ngebangun rumah sendiri biasanya agak sulit tuh, terkenal ya sulitnya. Ada tips-tipsnya nggak nih? Iya, biasanya kalau arsitek ngebangun rumahnya sendiri itu revisinya tak kunjung henti gitu ya. Karena mungkin kita sebagai arsitek, kita kan berkembang terus ya pemikirannya. Kita ngelihat ide yang baru, solusi yang baru, akhirnya tuh jadinya kita revisi lagi, kita terapin lagi, kita dapat apa, ide baru, knowledge baru, kita terapin lagi, akhirnya kan nggak berhenti tuh. Bisa nggak dibangun-bangun. Nah, memang itu challenge sih sebagai arsitek sekaligus sebagai homeowner gitu. Prosesnya tuh jadi lebih panjang, experimentationnya lebih banyak gitu, tapi memang sebenarnya itu pun untuk menghasilkan yang lebih baik sih gitu. Dan mungkin sih tips dari aku, nge-treat rumah pribadinya sebagai salah satu proyek dia lah gitu. Jadi ada deadline. Jadi ada deadline, ada budget estimation, ada functionality yang perlu kita pikirin juga selain idealisme desain kita gitu. Jadi kita bisa ngelihat rumah kita juga sebagai profesional, not only personal gitu. Tips yang bagus banget tuh guys. Kalau penonton ada yang mau kontak Bu Helen bisa di mana? Untuk kontak bisa via Instagram. Kita ada Instagram yang namanya helenagustin.studio, atau bisa via website juga, helenagustin.studio juga websitenya. Di sana ada kontak, bisa langsung direct ke email kita. Oke, kalau gitu sampai sini aja untuk sesi house touring rumah Ibu Helen. Jangan lupa tetap support channel Arsitek dengan subscribe, like, dan komen channel YouTube kita. See you guys!